cepat gerak. Ayo, bawa babi-babi ini muatkan ke dalam mobil. Klien sudah tidak sabar. Bumi mendarat. Yang ini tinggalkan untukku. Malam ini layani aku dengan baik. Jangan. Kemari. Sial, siapa itu? Berani main-main di wilayah gedung burung gereja malam? Cari mati, cari mati. Kamu adalah peringkat pembunuh nomor 1, Lina Suryadi. Lumayan, kamu punya mata yang tajam, tapi ini pertama kalinya kau melihatku dan juga yang terakhir. Aku di luar telah menempatkan 300 tentara bayaran kamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Mereka itu sampah, aku membereskan mereka cuma sebentar. Ibu Lina Suryadi, aku mohon, ampuni aku. Berapa hadiahku? Aku bayar 2 kali lipat. Aku bayar 10 kali lipat. Sepertinya kamu masih belum terlalu mengenal komisi yang kuterima tidak pernah aku tarik kembali. Terutama orang sepertimu yang sangat jahat. Kamu yang memaksaku. Tembak, jadikan dia seperti saringan. Misi selesai. Menghadap Ibu Lina Suryadi. Ada apa sampai serame ini? Ibu Lina Suryadi, selama hari-hari Anda menjalankan misi orang dari kediaman keluarga Suryadi. Selalu mencari Anda kediaman keluarga Suryadi? Mereka cari aku kenapa? Bapak Ainar? Meninggal karena sakit. Sesuai wasiatnya, Anda akan menjadi keluarga Suryadi pemimpin selanjutnya. Demi menjadi kepala keluarga Suryadi, ibu saya pun tidak sempat bertemu terakhir kali. Sekarang dia meninggal, baru ingat aku. Urusan keluarga Suryadi, aku tidak akan ikut campur. Nona Lina, Ibu Rina sendiri yang meminta Anda kembali untuk memimpin. Sakit! Lina, cepat bangun. Nenek di sini, jangan nangis ya. Nenek sayang kamu. Nanti nenek tiup, sakitnya hilang. Siapkan jet pribadi sekarang. Aku harus segera pulang ke tanah air. Baik. Kepergian budi keluarga utama benar-benar hancur. Tinggal seorang nenek tua dan gadis yang tidak berguna itu. Apa gunanya? Betul sekali. Nenek tua masih ngapain? Sudah 7 hari berjaga, apalagi yang mau dilihat? Karena sudah tidak ada acara, semua bubar saja. Keluarga Suryadi, kapan seorang pemalas memberi perintah? Bukankah ini Lina Suryadi? Kenapa dia kembali? Lina, cucuku sayang. Nenek, aku pulang. Syukurlah kau pulang. Syukurlah. Kukira siapa? Ternyata dari keluarga utama anak haram yang terlantar di luar. Siapa yang menyuruhmu kembali? Apa? Aku datang untuk pemakaman ayahku sendiri. Apa perlu izin darimu? Kamu. Bertahun-tahun tidak ada kabar, baru pulang saat ayah meninggal. Cepat pergi, jangan kotori tempat ini. Aku bicara padamu, Tuli. Cepat keluar dari sini.
siapa yang berani lagi di pemakaman ayahku ikut campur, ini akibatnya. Lina, keluarga Suryadi, kami tidak menyambut bajingan sepertimu. Kusarankan kau sadar diri, cepat pergi dari sini. Yang harus pergi adalah kalian. Kepala keluarga Suryadi sejak awal adalah milik keluarga utama kami. Aku mengambil kembali milikku sendiri, ada masalah? Kalian dengar, bajingan ini bilang dia adalah kepala keluarga Suryadi. Benar-benar lelucon. Seorang perempuan, kau pikir kau pantas? Aku bilang padamu, keluarga Suryadi hanya milikku. Siapa tahu juga ingin bersaing denganku. Cukup. Ini wasiat yang dibuat Budi Suryadi sebelum meninggal. Kepala keluarga Suryadi yang baru adalah cucuku. Lina Suryadi. Mustahil, Paman. Bagaimana bisa dia membiarkan seorang anak haram yang terlantar menjadi kepala keluarga? Wasiat ini palsu. Palsu. Putra sulung keluarga kedua masa tidak kenal stempel keluarga saja. Kau. Kusarankan, berikan wasiat itu padaku atau jangan salahkan aku jika tidak sopan. Eko Suryadi, mau apa kau? Lina adalah kakak mertuamu. Nenek tua, aku sudah lama sabar. Nenek. Jika bukan karena kau menghalangi aku, sudah menguasai keluarga Suryadi sejak lama. Percaya atau tidak aku. Siapa yang menyuruhmu berbicara seperti itu pada orang tua? Kamu gila, sialan. Lepaskan aku cepat. Eko, ayahmu tidak mendidikmu dengan baik. Hari ini aku, kakak tertuamu, akan mengajarimu dengan baik. Ingat, jika lain kali kamu berani tidak menghormati orang tua, sombong dan arogan, setiap kali aku melihatmu, akan kupukul kamu. Lina Suryadi, aku akan membunuhmu. Apa yang kalian diam saja? Bunuh perempuan jalang ini. Lina, kamu. Nenek, serahkan padaku. Lina Suryadi, kamu? Mulai hari ini, aku, Lina Suryadi, sebagai putri sulung keluarga Suryadi, resmi mengambil alih semua urusan keluarga Suryadi. Kalian siapa lagi yang berani keberatan? Baik, Lina Suryadi, kamu tunggu saja. Kejadian hari ini belum selesai. Nenek. Putri di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Sejak kamu pergi, adikmu seperti berubah menjadi orang lain. Sepanjang hari, berkeliaran di luar. Urusan rumah lebih tidak peduli sama sekali. Semuanya salahku. Akulah yang gagal mendidiknya. Jangan khawatir. Semua ada aku. Aku akan pergi mencarinya dan membawanya pulang. Putri, jangan minum lagi. Hari ini adalah hari ke-7 kematian ayahmu. Kamu benar-benar tidak mau pulang. Untuk apa aku pulang? Awas, Biarkan keluarga kedua menertawakan. Putri. Jangan pedulikan aku dengar. Intrik di keluarga Suryadi. Perebutan kekuasaan. Aku sudah muak. Sekarang aku hanya ingin lakukan apa yang membuatku senang. Lagi pula tidak ada yang peduli padaku, Putri. Jangan berkata begitu. Dua cantik minum sendirian? Kami tidak kenal kamu, tolong pergi sekarang. Enyahlah. Sinta putri-putri, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Kamu tahu siapa aku. Putri kedua keluarga Suryadi, Putri Lestari kan? Kamu yang aku cari. Kamu tahu dan masih berani? Sinta, putri. Nona Putri, jika ingin menyalahkan, salahkan keluarga tempat kau dilahirkan. Kau menghalangi jalan orang besar. Eko Suryadi yang mengutusmu? Masih punya otak? Ya, jika kau malam ini menuruti aku dengan patuh, aku akan di depan Tuan Muda Shen mengucapkan kata baik untukmu, memberimu jalan keluar.
Sial, kamu dasar wanita jalang. Aku akan menghabisimu hari ini. Lihat apakah kau masih sombong. Putri, lepaskan aku. Kamu bajingan. Tolong, ada orang. Tolong. Berhenti. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Siapa lo? Berani campur urusan gua? Bang, kayaknya dia itu Lina Suryadi. Jadi lo tuh istri pertamanya, anak liar yang kabur dari rumah. Cukup seksi juga ya. Karena udah datang, gue bakal kasih lo kesempatan. Lo cukup layanin gue dengan baik, gue bakal lindungin lo. Oh, lo segitu sukanya sama gue? Gue suka tipe lo, jalang yang punya sifat. Yang ini suka nggak? Rasa asli. Suka, suka. Ayo kita main yang lebih seru. Tolong. Lo pikir lo pantas menyentuh gue? Bang, dasar jalang. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Bah, mustahil. Kamu jangan mendekat. Mau apa kamu? Kembali dan beritahu Eko Suryadi. Besok atas nama kepala keluarga Suryadi aku akan mengadakan pertemuan keluarga. Semua orang harus hadir. Jika tidak datang, tanggung sendiri risikonya. Pergi sana. Aku pergi dulu, kalian ngobrol aja. Ayo pergi-pergi. Hari ini adalah 7 hari kematian ayah. Kenapa kamu tidak datang? Urusanku bukan urusanmu. Ikut aku pulang. Apa dasarnya aku ikut kamu? Karena aku kakakmu. Kamu tidak berhak mengaturku. Bertahun-tahun ini kamu pergi begitu lama, bahkan tidak menelepon. Meninggalkanku sendirian di rumah. Kau tahu saat orang-orang itu mengganggu. Nenek aku tidak berbuat apa-apa. Kau tahu bagaimana perasaanku? Sekarang baik ayah meninggal, kau baru pulang. Pura-pura jadi kakak yang baik, mau mengaturku. Lina, kau juga pengecut. Sama sepertiku, hanya lari hanya saja. Kau lari lebih jauh dariku, lebih total. Berani di rumah saja, apa hebatnya? Kalau berani lawan keluarga kedua. Dengan kondisimu sekarang sama sekali tidak sanggup memikul tanggung jawab keluarga Suryadi. Dan tidak ada yang akan menghormatimu. Aku pulang kali ini untuk mendukungmu dan nenek. Hanya kau yang mendukung kami? Hanya dengan ini. Ini adalah ayah. Ternyata mewariskan keluarga Suryadi padamu. Sekarang hak keputusan keluarga Suryadi ada di tanganku, itulah pendorongku. Hei, tanganmu terluka. Aku kembali membalutnya untukmu. Jangan. Jangan kira aku peduli padamu. Aku hanya tidak ingin kau mati di sini merepotkanku. Gadis nakal. Bodoh-bodoh semua. Bahkan seorang gadis kecil pun tidak bisa kalian hadapi. Hei, Lina Suryadi menyuruhku menyampaikan pesan. Kata besok dia akan bertindak sebagai kepala keluarga. Mengadakan rapat keluarga, kalian semua harus hadir. Jika tidak datang, risiko tanggung sendiri. Apa? Dia mencari mati.
Agus. Karena dia menantang secara terbuka. Kalau begitu biar dia mati dengan sadar, kebetulan juga biar mereka yang anggota keluarga yang ragu-ragu, lihat apa akibatnya melawan cabang kedua. Ya, Nyonya. Tapi Lina Suryadi sekarang sangat kuat, banyak orang pun tidak bisa mengalahkannya. Sepertinya tidak mudah dihadapi jika gagal. Tidak apa-apa. Aku dengar pembunuh peringkat pertama ahli itu, Lina Suryadi akhir-akhir ini ada di dalam negeri. Jika bisa mengundangnya datang untuk menghadapi gadis itu, maka siapa lagi yang bisa menghalangi anakku mewarisi warisan keluarga Suryadi? Lina Suryadi, besok hari rapat keluarga adalah hari kematianmu. Bu Lina, semuanya sudah siap, tinggal menunggu perintah Anda. Kalau begitu, lakukan sesuai rencana. Nenek, kita lebih baik pergi, mereka tidak akan kembali. Percaya pada Lina. Penilaiannya tidak akan salah. Nona Lina, ada masalah. Ada apa? Keluarga kedua kali ini benar-benar marah. Dia tidak hanya bersekutu dengan semua tetua untuk melawan Nona Lina, tetapi juga menyewa pembunuh bayaran internasional untuk mendukung mereka. Apa? Ya, itu yang pembunuh nomor 1 di daftar, Lina. Katanya, dia tidak pernah meninggalkan korban hidup. Dia membunuh tanpa ampun. Keluarga kedua ini benar-benar ingin membunuh Nona Lina. Lina, cepat pergi, bawa adikmu juga. Sejauh mungkin, biarkan aku yang menanganinya. Sudah kubilang apa gunanya kau kembali. Sekarang jadi begini. Pembunuh nomor 1, kau undang ke sini. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Tanggung sendiri. Nenek, ayo pergi. Jangan ikut dia mati di sini. Kenapa harus pergi? Hanya seorang Lina. Kau gila, itu Loki Lina. Kau tahu siapa dia? Dia seorang diri menghancurkan sebuah organisasi kejahatan internasional. Apa yang kau punya untuk melawannya? Benar Nona Lina, selagi masih hidup ada harapan. Jangan khawatir kehabisan rezeki. Urusan kepala keluarga bicarakan nanti saja. Kalian tenang saja. Bahkan jika dia datang, dia tidak akan menyentuhku. Aku tidak akan pergi. Kali ini aku juga akan membuat keluarga kedua membayar utang mereka selama ini kepada keluarga utama. Satu persatu, satu demi satu dengan bunga dan pokoknya. Sudah kukatakan yang harus takut adalah mereka. Lina Suryadi, kau sombong sekali. Kamu benar-benar berani datang ya? Aku pikir kamu akan ketakutan dan kabur ke sarang liar itu. Seorang gadis liar pantas duduk di kursi utama. Kamu agak tidak tahu posisimu sendiri ya. Iya, kursi utama keluarga Suryadi kamu pikir berhak duduk? Cepat turun. Ini adalah posisi yang ditinggalkan ayahku untukku. Aku tidak pantas. Apakah kamu pantas? Kamu. Lina, benar ini adalah wasiat Budi. Siapa yang keberatan? Berarti dengan aku, nenek tua ini, kalian bermusuhan. Bu, usiamu sudah setua ini. Kenapa masih ikut campur? Tidak takut ikut campur urusan orang sampai punggungmu sakit? Nenek orang yang sudah setengah jalan ke kuburan. Mengambil dividen dari bisnis keluarga Suryadi, beli suplemen kesehatan tabung uang peti mati, bukankah itu lebih baik? Harus mendukung sampah yang terbuang di luar. Kamu nenek kalian diam, jangan ganggu nenekku. Hanya kamu berani melawan kami, seorang yang bahkan saham keluarga pun tidak punya, sampah kecil berani-beraninya berteriak. Tenang saja adikku Putri, setelah aku mengambil alih keluarga Suryadi, hal pertama adalah menghajarmu. Ini. Eko Suryadi, sepertinya kamu masih belum belajar cara berbicara yang sopan. Kalau begitu, biar ku ajari lagi. Wah, Lina Suryadi, kau berlagak kepala keluarga di sini? Saya, waktu membangun keluarga Suryadi, kau masih menyusuh.
Anakku Eko bekerja keras dengan setia dan berjasa besar bagi keluarga. Dari segi kemampuan dan pengalaman, dialah yang berhak duduk di posisi ini. Benar kan? Benar, kami dukung Tuan Muda Eko. Tuan Muda Eko, dialah kepala keluarga baru. Ibu Rina, kamu dengar? Inilah yang disebut kehendak rakyat, harapan semua. Cucu haram kamu itu apa bisa dibandingkan dengan anakku? Tidak. Aku tidak akan setuju menyerahkan keluarga Suryadi kepada sekumpulan serigala seperti kalian. Lina lah yang sah menjadi kepala keluarga. Cih, hari ini akan kukatakan keluarga Suryadi hanya milikku. Kalian keluarga utama, atau kalian berlutut jadi anjing keluarga kedua, atau kubuat kalian tidak ada yang hidup. Kalian tidak tahu malu. Orang bawa anak haram ini keluar. Siap. Orang bawakan aku anak haram ini buang keluar. Ya. Eko, ini perampokan terang-terangan. Aku bilang padamu hari ini siapapun yang berani menyentuh Lina harus melewati tubuh tua ini dulu. Lewati aku. Nenek tua, aku sudah lama muak denganmu, nenek. Sejak masuk kau selalu melindungi bajingan ini. Kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Aku akan melawanmu. Putri! Kau, wanita jalang kecil ini juga ingin menyentuhku. Kau bilang, bagaimana jika aku menggores wajah cantikmu lalu merobek pakaianmu dan membuangmu ke jalan biar semua orang melihat putri sulung keluarga Suryadi yang genit? Akan jadi pemandangan apa? Kok kau akan mati mengenaskan? Kau binatang, lepaskan dia. Jangan buru-buru. Akan kuperlihatkan sekarang kelakuan genit putri kesayanganmu. Jangan. Jangan. Ini. Eko. Kamu anggap aku tidak ada? Nah. Nak, nenek, Tuan. Berani-beraninya kau sakiti anakku. Tuan Muda. Kalian semua pada bengong? Bunuh para bajingan ini. Lina Suryadi, apa gunanya kungfumu setinggi apapun? Mana bisa lebih cepat dari peluru? Dasar tidak tahu diri, hari ini adalah hari kematian kalian. Putri, maafkan, ini semua salah nenek. Nenek. Tembak. Jangan. Tembak saja. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ya. Dia itu manusia atau hantu? Apalagi jurusmu? Keluarkan saja. Cepat selesaikan. Aku akan mengantar kalian mati. Lina Suryadi, jangan sombong. Tuan Darah Bulan, muncullah. Ini yang legendaris. Pembunuh nomor 1, Tuan Lina Suryadi, ternyata seorang wanita. Nenek. Konon 2 tahun lalu, di luar negeri, dia seorang diri melawan seluruh pasukan bayaran dan bisa lolos dengan selamat. Benar-benar seperti dewa. Celaka-celaka. Kali ini nona besar kita pasti mati. Lihat.
inilah daftar pembunuh yang nomor 1, Tuan Lina Suryadi. Lina Suryadi, hari ini adalah hari kematianmu. Tuan Lina Suryadi, perempuan murahan ini begitu kembali langsung merebut posisi kepala keluarga anakku. Anda cepat tangkap dia, tolong. Apa salah perempuan murahan ini yang menangkapnya? Lepaskan aku. Tuan Lina Suryadi, Anda salah. Kami undang Anda untuk menghadapi anak haram Lina Suryadi itu. Iya. Jika berani bicara seenaknya lagi, aku akan bunuh kamu sekarang juga. Kau. Bawahanmu, Wati Santoso, menghadap Tuan Lina Suryadi. Kau Lina Suryadi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lina Suryadi bagaimana mungkin orang besar seperti Wulandara? Lina dialah Wulandara, pembunuh nomor 1. Nenek kamu tidak benar-benar percaya padanya kan? Dia sudah pergi dari rumah bertahun-tahun, bisa pulang hidup saja sudah bagus. Mana mungkin punya status seperti itu? Ibu Wati, jangan sampai tertipu olehnya. Dia pasti pura-pura jadi Ibu Lina, ingin memanfaatkan wibawa Anda untuk mengintimidasi kami. Diam. Ini. Majikan saya sendiri. Apa saya tidak kenal? Hanya kamu yang dangkal ini, benda bodoh pantas meragukan Ibu Lina. Ibu Lina, orang ini bagaimana harus ditangani? Patahkan kedua kaki. Buat dia bicara sambil berlutut. Biarkan dia bicara sambil berlutut. Jangan mendekat. Tidak. Nak, Eko anakku. Kakiku. Eko anakku? Cepat, tolong bawa dia ke rumah sakit. Cepat, tolong. Tuan muda. Pelankan. Lina Suryadi, dasar perempuan jalang. Beraninya kau melumpuhkan anakku. Semua sudah lihat kan? Begitu Lina Suryadi kembali, langsung main hakim sendiri. Dia menyuruh orang berpura-pura jadi Tuan Lina Suryadi untuk membodohi kita. Benar. Coba pikir, siapa itu Tuan Lina Suryadi? Dia adalah legenda, pembunuh bayaran nomor 1. Mana mungkin gadis liar seperti Lina Suryadi? Dan orang-orang ini pasti semuanya palsu. Dia mengundang aktor untuk menipu kita. Lina Suryadi, beraninya kau bersekongkol dengan orang luar, mengkhianati keluarga, pakai cara keji untuk menipu anggota keluarga. Diam. Lina Suryadi bukan orang seperti itu. Memang, Bu Rina, melindungi cucumu ada batasnya. Dia itu palsu. Kamu... Nenek. Semua sudah lihat jelas bagaimana didikan keluarga utama, bersekongkol dengan musuh, durhaka. Orang seperti ini pantas menjadi kepala keluarga. Tuan muda kedua benar, usir dia, melawan guru, meninggalkan leluhur. Kau tidak layak menjadi anggota keluarga Suryadi. Durhaka pada guru dan leluhur, kamu tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Suryadi. Diam semuanya. Kalian bilang terus bahwa aku bersekongkol dengan orang luar, mengkhianati keluarga. Kalian di belakang melakukan banyak hal kotor, apa nggak sadar? Selama ini dengan mengatasnamakan keluarga, menggelapkan dana, berfoya-foya tanpa batas, mengalihkan aset. Kalian sendiri sudah menguras berapa banyak dari keluarga Suryadi? Kalian nggak tahu. Kamu jangan asal memfitnah. Aku memfitnah? Ayahku demi membenahi keluarga Suryadi, diam-diam memeriksa pembukuan. Kalian jadi mendendam. Saat dia sakit parah, kalian menyingkirkan para pendukung cabang utama. Bahkan bersekongkol dengan orang luar ingin merebut paksa keluarga Suryadi. Semua perbuatan ini perlu aku jabarkan satu persatu.
Kamu omong kosong, itu semua ulah Bambang Wijaya, sengaja menyusahkan cabang kedua kami. Juga si tua ini, semua karena dia pilih kasih, selalu memihak cabang utama. Semua ini, dia yang mengatur untuk memfitnah kami. Kalian semua serigala tak tahu balas budi. Bambang terhadap kalian cabang kedua sudah berbuat sebisa mungkin. Kalian malah menyalahkan dia. Apa kalian masih manusia? Aku malas bicara dengan kalian. Lihat baik-baik, ini perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani, masih bisa sementara mempertahankan posisi kalian di keluarga Suryadi. Mulai sekarang, aku ingin kalian menyerahkan saham yang kalian pegang. Aku akan merestrukturisasi kekuasaan dan membersihkan kekacauan di keluarga Suryadi selama ini. Aku akan merombak kembali kekuasaan. Membereskan semua masalah selama ini, kekacauan di keluarga Suryadi. Atas dasar apa? Saham kami kenapa harus dialihkan padamu? Benar, ini perampokan terang-terangan. Lina Suryadi, jangan terlalu sombong. Kami tidak akan tanda tangan. Apa yang bisa kau lakukan? Semua sudah melihat kan? Dia ingin menguasai keluarga Suryadi sendirian. Kami tetap tidak akan tanda tangan. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Hadirin sekalian, jangan takut semuanya. Biar sehebat apapun dia, apa dia sanggup membunuh kita semua? Lina Suryadi, perjanjian jelekmu ini aku tidak akan tanda tangan. Siapapun di keluarga Suryadi yang berani tanda tangan, kalian adalah pengkhianat keluarga Suryadi. Pak Hong tidak benar. Kami tetap tidak akan tanda tangan. Apa yang bisa kau lakukan? Betul, gue sudah puluhan tahun di keluarga Suryadi. Apa badai yang belum pernah kuhadapi? Cewek muda seperti kamu ini berhak apa ikut campur? Aku hanya memberi kalian waktu sebatang rokok. Tanda tangan. Atau tidak. Pertimbangkan dengan baik. Tanda tangan atau tidak? Kalian sudah pikirkan matang-matang? Lina, kau serius? Lina, ini memaksakan pengakuan dengan kekerasan, ancaman dan bujukan. Kau pakai cara keji seperti ini, merampas harta keluarga Suryadi, mimpi saja. Kau pikir kami takut padamu? Aku akan lapor polisi sekarang, biarkan polisi menilai. Halo kantor polisi, aku mau lapor. Di sini ada penahanan ilegal, ancaman kekerasan, mau merampas harta keluarga Suryadi kami. Baik, kami akan kirim orang segera. Nenek bagaimana kalau polisi datang? Kita akan terkena masalah juga. Jangan panik, percaya pada kakakmu. Dia pasti punya cara. Polisi, segera datang. Bukankah kau hebat? Kalau berani di depan polisi, lakukan saja. Haha. Tunggu polisi datang, kulihat kau masih bisa. Sombong seperti ini. Merampas harta dengan kekerasan. Sisa hidupmu, kau akan mendekam di dalam. Lina Suryadi. Orang dari kantor polisi akan segera tiba. Setelah mereka datang, lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Saya sarankan kau sadar. Segera serahkan posisi kepala keluarga Suryadi dan pergi dari kediaman keluarga Suryadi. Jadi, kau tidak mau menandatangani? Aku tidak akan menandatangani. Apa yang bisa kau lakukan? Sayang sekali, sekarang bahkan jika kau mau menandatangani, sudah tidak ada kesempatan. Kau... Wati Santoso, seret dia ke bawah dan beri makan anjing. Baik,
serang. Baik. Lina Suryadi, berani-beraninya kau. Saya adalah tetua keluarga Suryadi. Atas dasar apa? Lepaskan aku. Lina Suryadi, kau wanita jalang. Kau memperlakukan aku seperti ini. Keluarga Suryadi tidak akan melepaskan. Sekarang, siapa lagi yang tidak mau menandatangani? Saya yang akan menandatangani. Nona besar sudah menandatangani semuanya. Kalian lihat dengan jelas. Sekarang, saham yang saya kuasai sudah melebihi 50%. Kendali mutlak keluarga Suryadi ada di tangan saya. Namun mengingat ikatan darah keluarga, saya bisa memberi kalian jalan hidup. Asalkan kalian cabang kedua berhenti sekarang, saya bisa memberikan kelonggaran. Tetapi, jika berani melawan lagi, tanggung akibatnya sendiri. Lina Suryadi, semua karena kamu. Aku sudah merencanakan bertahun-tahun, sekarang akan berhasil, semua kau hancurkan. Paman Agus bukan milikmu. Meski kau berusaha keras, tidak akan bisa engkau dapatkan. Hasil yang kalian dapatkan sekarang adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Kalian terlalu jahat. Omong kosong, kamu itu apa? Berani mendidikku? Kau hancurkan rencanaku bertahun-tahun. Kau juga tidak akan baik-baik saja. Bahkan jika aku mati, aku akan bawa kau bersamaku. Mau mati aku kabulkan. Lepaskan dia. Lina, kau gila, itu pamanmu. Lina, hentikan, atau polisi akan datang. Kamu hanya akan mati karenanya. Benar-benar tidak ada hukum. Cepat panggil polisi. Tangkap dia. Kenapa wartawan datang? Mereka mau apa? Lina, tenanglah. Kalau kamu membunuh orang di kediaman Suryadi, keluarga utama pasti akan sulit menjelaskannya. Lina, dengarkan nenek. Jangan bertindak di sini. Arwah ayahmu di surga pasti tidak ingin melihat tanganmu berlumuran darah. Kamu beruntung. Para wartawan ini datang lebih awal. Jika tidak, sekarang kamu sudah mati. Hadirin sekalian, kami sekarang berada di acara keluarga Suryadi. Yang dikepung adalah Kepala Cabang Kedua, Joko Wijaya. Joko Wijaya, menurut sumber terpercaya, selama bertahun-tahun Untuk merebut posisi keluarga, berulang kali menjebak keluarga utama. apakah itu benar? Kami dengar Anda diam-diam mentransfer aset keluarga Suryadi dengan jumlah miliaran. Apa penjelasan Anda? Bukankah ini Tuan Joko? Kudengar dia demi naik jabatan tega menyakiti kakaknya sendiri. Manusia berwajah binatang. Dukung keluarga utama Suryadi. Dukung Lina Suryadi. Bongkar dia, biar dia malu. Kau ngomong sembarangan, ini fitnah. Ini bukti palsu buatan Lina Suryadi. Dia menjelek-jelekan saya. Memalsukan bukti. Ini adalah dari 3 tahun terakhir untuk cabang kedua, daftar transaksi dana luar negeri. Setiap baris di dalamnya sudah disahkan dengan cap bank. Apakah perlu saya satu persatu membacakannya untuk semua? Dan ini, mereka bekerja sama dengan pihak luar untuk merebut properti dengan kekerasan catatan obrolan. Di dalamnya tertulis dengan jelas, setelah Budi Suryadi meninggal, segera kuasai kediaman keluarga Suryadi. Lina Suryadi, haruskah kau bertindak sekeras ini? Kau sama sekali tidak peduli ikatan darah dan harga diri keluarga Suryadi? Apa kau tidak takut orang luar menggunjing kita? Ikatan darah? Dengan perbuatan kalian yang keji ini, kalian masih berani bicara soal ikatan keluarga? Bagus kau, Lina Suryadi. Jika kau tidak baik, jangan salahkan aku tidak setia. Dialah karena dia menyebabkan kakakku meninggal. Apa yang kau katakan?
kalian mungkin tidak tahu, sebelum kakak laki-laki saya meninggal yang diucapkannya adalah nama anak haram ini. Dulu karena dia kabur dari rumah sehingga kakak laki-laki saya sakit karena bekerja keras dan akhirnya meninggal dengan sedih. Dialah yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Kau ngawur kematian Bambang. Tidak ada hubungannya dengan Lina. Nenek kau juga dibodohi ya. Para wartawan saya akan ungkap. Lina Suryadi dialah yang membunuh pembunuh ayah kandungnya sendiri. Apa? Membunuh ayah sendiri? Ibu Fei, tolong jelaskan. Semua ini adalah Lina Suryadi yang merencanakan konspirasi dengan seksama. Dia pertama kabur dari rumah, membuat kakak laki-laki saya merindukannya siang malam. Kesehatannya semakin memburuk setelah bertahun-tahun lalu memanfaatkan kesempatan untuk membunuh kakak laki-laki saya. Kemudian memalsukan seolah-olah dia meninggal karena sakit parah. Juga membawa surat wasiat palsu pura-pura kembali hanya ingin menguasai keluarga Suryadi. Kau. Nenek, jangan pergi. Sekarang masalahnya belum jelas, hati-hati jangan sampai kau terlibat. Kau bilang aku membunuh Bambang, apa buktimu? Ini? Apa perlu bukti lagi? Dia kembali kali ini dengan sombong, sama sekali tidak ingat masa lalu menindas keluarga kami. Cabang kedua, itu buktinya. Oh ya, jadi kalian menuduhku membunuh hanya bermodalkan mulut. Karena kalian tidak punya bukti, aku malah punya bukti. Aku ingin kalian semua lihat. Video ini adalah sebelum ayahku meninggal, rekaman CCTV kamar rumah sakit. Di dalamnya tercatat dengan jelas bagaimana dia oleh Joko langkah demi langkah dipaksa dan dibunuh. Apa yang kau omongkan? Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu tentang ini? CCTV jelas. Jelas sudah apa? Jelas sudah. Dihancurkan oleh kalian kan? Omong kosong, tidak ada CCTV. Tidak ada sama sekali. CCTV sudah rusak. Kenapa kau gugup? Bagaimana kau tahu? CCTV sudah rusak. Bagaimana mungkin kami lakukan hal sekejam ini? Hadirin sekalian, ini semua Lina Suryadi yang memfitnah Agus Suryadi di keluarga kami. Hal-hal ini pasti akan saya laporkan dengan benar ke kantor polisi. Lina Suryadi, kau tunggu saja di penjara. Apakah itu fitnah? Kalian lihat saja nanti. Bapak Budi, bagaimana pertimbangan tentang urusan akhir? Saya sudah memutuskan kediaman keluarga Suryadi diberikan kepada Lina. Jangan terus keras kepala. Bapak Budi, kau terlalu keras kepala. Jika kau memang mau melawanku, jangan salahkan adikmu yang kejam. Mengapa diam saja? Obat. Antarkan mantan kepala keluarga pergi. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Ya ampun, ini benar-benar pembunuhan. Joko Wijaya, apa kau manusia? Bahkan kakak kandungmu kau bunuh. Keluarga cabang kedua harus masuk neraka. Lina Suryadi, bunuh mereka. Ya ampun, Budi, anakku. Ternyata mereka yang membuatmu mati. Nenek, bertahanlah. Joko Wijaya, kau membunuh demi harta. Buktinya kuat. Apalagi yang bisa kau katakan? Tuan Besar Joko Wijaya baik padamu. Bagaimana kau bisa berbuat seperti itu padanya? Sudah keterlaluan, harus telepon polisi. Dia harus ditangkap. Ya, tangkap dia. Palsu, itu semua palsu. Dia yang memalsukan bukti. Dia mau memfitnahku. Dia, kau kemari. Katakan pada mereka. Benar, ini semua palsu. Mundur, jangan merekam lagi. Mundur, benar. Aku bisa bersaksi. Kalian, hati nurani kalian, dimakan anjing? Masih mengelak kalau begitu. Masuklah. Dedi, katakan sendiri. Ngapain kau datang? Sialan, cepat pergi. Nona, aku bersalah. Aku tergoda. Menerima uang tutup mulut dari Joko. Aku takut dia akan membunuhku setelah ini. Jadi aku diam-diam menyimpan rekaman ini. Aku pantas mati.
Pak Joko, aku juga tidak punya pilihan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa bertemu istri dan anak-anakku lagi. Nona, mohon ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Kalian sangat kejam. Mereka harus dihukum. Tangkap mereka, masukkan mereka. Tangkap. Ya, tangkap. Cukup, diam semuanya, sialan. Bambang telah menjadi kepala keluarga selama bertahun-tahun, dia pantas mati. Dari segi kemampuan dan keberanian, apa yang dia miliki untuk menandingiku? Mengapa dia yang menjadi kepala keluarga? Aku hanya menjadi latar belakangnya. Karena kakakmu. Dia orang yang baik. Tidak sepertimu yang punya banyak niat jahat. Sialan, bukankah? Bukankah karena kamu berat sebelah. Kamu melindunginya, kamu memujanya. Padahal kepala keluarga Wijaya seharusnya aku. Kamu tidak pernah memandangku dengan serius. Akulah kepala keluarga Wijaya, akulah. Kamu binatang. Joko, kamu sendiri yang banyak berbuat jahat. Kamu malah menyalahkan nenek yang berat sebelah. Muka kamu tebal. Untuk duduk sebagai kepala keluarga, harus punya kekuasaan dan kedudukan. Sekarang semua orang mendukung keluarga kami. Bahkan jika ini aku yang melakukannya, kenapa? Berani kau sentuh aku, coba. Semua yang ada di sini dengarkan aku. Mulai sekarang, siapapun yang masih ingin berurusan dengan keluarga kedua akan kukirim mengikuti ayahku. Tidak akan kumaafkan. Nona Lina, ampun. Nona Lina, ampun Nona Lina. Kami semua dihasut oleh keluarga kedua dengan fitnah dan tipu muslihat. Yang membutakan hati kami bingung dan salah pilih pihak. Betul. Semua ini gara-gara Joko, dia memikat kami dengan keuntungan. Jadi kami kehilangan akal. Lina, aku ingin menebus kesalahan. Mohon kau beri kami jalan hidup. Memberi kalian jalan hidup? Baiklah. Tapi, aku harus lihat dulu tindakan kalian. Joko, semua ini karena kamu keluarga keduamu melakukan begitu banyak hal-hal yang keji menyeret kami semua ke dalam masalah. Semua salahmu. Membuat kami berkonflik dengan Lina. Hari ini, aku pasti akan menghajarmu. Hewan. Bunuh dia untuk membalas dendam pada Tuan Besar. Jangan sentuh aku. Cukup. Lina, kau hasut orang untuk membunuh Yudi Kusuma dari Polsek segera datang. Dia pasti tidak akan memaafkanmu. Pak, aku tunggu. Berhenti. Pak Yudi, kamu datang pas. Lina, dia memalsukan bukti dan menjebakku. Dia melakukan kekerasan dan ancaman, membunuh dan merampas harta, merebut harta warisan. Betul Pak Yudi, lihat. Dia memukuli kami, masih ada hukum nggak? Pak, tangkap dia segera. Berikan kami keadilan. Lepas. Pak Yudi kakakmu, apa maksudmu? Ya, kami Tombeten Nedrim, laporan dari Nona Lina Suryadi, laporan resmi dengan nama jelas. Datang sesuai hukum untuk menangani kasus. Pak Dedi, kamu diduga menyalahgunakan jabatan melakukan transaksi rahasia dengan pihak lain. Sekarang kami menahanmu untuk diproses hukum. Terima kasih Nona, karena tidak membunuh kami. Terima kasih Nona. Dan kalian berdua menerima suap besar dari Joko Suap Keuangan dan bersamanya memindahkan aset keluarga Suryadi puluhan miliar ke perusahaan cangkang di luar negeri. Kami sudah menguasai dana kalian di luar negeri, semua catatan transfer. Yang menanti kalian adalah hukuman hukum. Nona, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua dipaksa oleh Joko. Benar. Nona, uang ini akan kami kembalikan semua. Kumohon jangan biarkan kami di penjara. Nona, bukankah tadi kamu bilang akan membebaskan kami? Membebaskan kalian? Seperti kalian yang bajingan kaki tangan kejahatan pantas mati. Hari ini kalau bukan karena Pak Yudi datang, kalian mungkin sudah menjadi mayat. Pak Yudi, orang seperti mereka akan dihukum berapa tahun? Beberapa kejahatan dihukum bersama minimal 20 tahun, maksimal hukuman mati. Dan kamu, Joko, kamu diduga penipuan bisnis pembunuhan ilegal, pemindahan aset besar-besaran, dan beberapa tuduhan bukti kuat. Ikut saya sekarang. Lina Suryadi, kau akan mati celaka. Aku tidak akan melepaskanmu. Baik, aku tunggu. Kalau kau bisa keluar hidup-hidup.
Kapten Yudi, kumohon, lepaskan dia. Agus, suamiku, dia difitnah. Kau tidak boleh menangkapnya. Hukum berlaku sama untuk semua. Agus Suryadi telah melanggar hukum negara. Aku harus bertindak sesuai hukum. Bawa pergi. Agus? Kapten Yudi, kau tahu siapa aku? Aku dari keluarga Fei. Fei dari keluarga Fei di ibu kota. Keluarga Fei di ibu kota tidak bisa dianggap remeh. Kakak laki-lakiku adalah pemimpin lembaga pusat kekaisaran Surya Wijoyo, keponakanku Hendra Wijaya yang bisa mengalahkan 10.000 musuh, pemimpin tertinggi pasukan penjaga kekaisaran. Berani kau menyentuh anggota keluarga Fei? Sudah pikiran konsekuensinya? Apa? Lembaga pusat kekaisaran? Itu adalah kekaisaran kita, kekuatan pertahanan terhebat. Pemimpin tertinggi pasukan penjaga kekaisaran. Dikatakan tidak pernah kalah, dewa perang puncak. Bukan hanya itu, konon lembaga pusat kekaisaran penuh dengan master. Masing-masing bisa dengan sekali gerakan menguasai situasi. Ternyata keluarga Fei memiliki orang besar seperti itu. Celaka. Nona Lina telah membuat masalah besar. Menyinggung orang besar seperti itu. Jangan bilang keluarga Suryadi. Mungkin seluruh kota Zheng tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sekarang bisa lepaskan dia kan? Atau kau dan anak buahmu ingin melawan lembaga pusat kekaisaran? Demi anak haram keluarga Suryadi itu menyinggung lembaga pusat kekaisaran? Apakah itu sepadan? Maya Wijaya, kamu secara terang-terangan mengancam petugas hukum. Lembaga pusat kekaisaran sebesar apapun tidak lebih besar dari hukum. Kalau kamu bilang begitu ya, ikut saya saja, langit runtuh pun saya tanggung. Hei, kamu lepaskan. Kalau kamu berani menghalangi kami lagi, saya akan menangkapmu di tempat karena melawan hukum dengan kekerasan. Lina Suryadi, ini belum selesai, aku akan membuatmu tahu akibatnya jika melawan keluarga Wijaya. Baik, aku tunggu. Takutnya keluargamu tidak sanggup. Kita lihat saja nanti. Nyonya Maya, silakan. Bawa mereka ke bawah. Pantas. Nenek, kamu tidak apa-apa? Nenek tidak apa-apa. Nenek melihat hari ini kamu bisa berdiri sendiri, melindungi keluarga Suryadi. Nenek di hati ini merasa lega. Budi, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Keluarga Suryadi punya penerus. Lina, jangan lagi kamu membenci ayahmu. Bukan dia tidak peduli kalian. Dulu masalah itu. Sebenarnya ada rahasia di baliknya. Nenek, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? 10 tahun lalu, dia mengirim kalian bertiga pergi. Bukan karena tidak mau mengurus kalian. Itu untuk menyelamatkan kalian. Apa? Mas Budi, dengar kamu lagi diam-diam memeriksa buku keuanganku ya. Keluar, tidak lihat aku sedang sibuk. Jika keluarga cabang bersih, meski diperiksa buku keuangannya, apa yang perlu ditakutkan? Mas Budiku yang baik, kamu terhadap keluarga Suryadi benar-benar berdedikasi ya. Tapi saya sarankan kamu jangan terlalu ikut campur. Tangan terlalu panjang bisa melukai pinggang. Lagi pula, keluarga cabangku tidak segampang itu. Kamu sebenarnya mau apa? Hari ini aku membawa Lina dan Sri berenang. Tapi mereka tidak sengaja jatuh ke area dalam. Kalau bukan aku yang turun tangan, mereka pasti tenggelam. Tapi aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi lain kali. Joko, aku peringatkan kamu, sebaiknya jauhi keluargaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Maka kita lihat saja, Mas Budiku yang baik, bagaimana kau akan bertindak. Saat itu dulu, dia untuk menyelamatkan kalian dari terlibat, menyembunyikan kalian di tempat aman. Berita meninggalnya ibumu datang. Dalam semalam rambutnya memutih. Dia mengurung diri di kamar 3 hari 3 malam.
Namun menghadapi keluarga cabang yang mengancam, dia terpaksa melakukan ini. Dia sering berkata asal kalian selamat, apapun yang dia lakukan berharga. Jadi seperti ini rupanya. Oh, begitu rupanya. Setiap hari setelah kau pergi, dia diam-diam mengumpulkan bukti kejahatan Agus Suryadi. Ingin segera menjatuhkan mereka agar kalian bisa kembali. Namun, kekuatan keluarga Agus sudah mengakar kuat. Budi Suryadi sampai akhir hayatnya, dia berpesan agar aku menemukanmu. Bibirnya terus menyebut namamu. Dia berkata, yang paling dia sesali adalah kamu dan ibumu. Ayah akan menunggu sampai Lina dan adikmu besar untuk bersama-sama mengelola kediaman keluarga Suryadi bersamamu agar ayah tidak terlalu lelah. Iya. Baik. Ayah akan menunggu kalian dewasa. Setuju? Ayah. Aku pulang. Maaf. Selama ini aku salah paham padamu. Tenang saja, selama aku ada, aku tidak akan biarkan kediaman keluarga Suryadi terjadi apa-apa. Lina lihat ayahmu, dia mendengarnya. Lina, ayahmu tahu kamu menderita. Dia tahu kamu berhasil. Ini cara dia mendukungmu, nak. Ayah, tenang saja. Aku akan menjaga nenek dan putri. Memimpin keluarga Suryadi, kembali kejayaan. Nek, sudah berapa lama? Kok kalian belum selesai ngobrol? Aku ada janji dengan teman malam ini. Mau pergi jalan-jalan. Aku pergi dulu ya. Berhenti. Kenapa? Hari ini adalah hari ke-7 kematian ayah. Kamu sebagai putri kedua keluarga Suryadi tidak tinggal di rumah untuk membantu. Masih kepikiran pergi jalan-jalan? Membantu? Apa yang bisa aku bantu? Sekarang keluarga Suryadi, bukannya kamu yang memegang kendali? Aku, putri kedua yang tidak punya status, tidak akan tinggal di sini merepotkanmu. Mulai hari ini, kamu bertanggung jawab atas pemeriksaan ulang pembukuan keluarga, inspeksi properti di berbagai daerah, dan koordinasi antar tetua. Apa? Kenapa kamu menyuruhku melakukan ini? Bukannya di rumah ada orang yang bisa mengerjakan. Aku bilang, kamu harus melakukannya. Kamu sengaja ya? Mana aku bisa melakukan hal seperti itu? Ini kan menargetkan aku. Aku nggak mau. Kamu cari siapa aja yang mau. Pokoknya aku nggak mau. Baiklah. Kalau begitu, kamu tidak mendengarkan perkataanku sebagai kakak tertua, mulai besok, semua kartu kreditmu akan dinonaktifkan. Apa hakmu menonaktifkan kartuku? Kamu sebagai anggota keluarga Suryadi, tidak mengabdi pada keluarga, malah mau makan gratis, tidak masuk akal. Kamu terlalu keterlaluan. Berkata kasar pada kakak, tambah dosa. Kalau begitu, hukum keluarga akan ditegakkan. Kamu memang kejam. Mulai sekarang di keluarga Suryadi, ada kamu atau aku. Tempat sialan ini, aku nggak mau tinggal lagi. Putri masih kecil, belum dewasa. Kalian baru saja bertemu kembali. Kenapa kau begitu keras padanya? Aku tidak sengaja mempersulitnya, tapi melatihnya. Aku nggak bisa melindunginya selamanya. Bagaimanapun harus ada yang memikul keluarga Suryadi. Bagaimana jika suatu hari aku tidak ada lagi, dia harus bertahan sendiri. Semoga Putri bisa mengerti niat baikmu. Citra, kamu harus bantu bibi besar ya. Suami bibi dibawa oleh lembaga penegak hukum sepupu Eko, kakinya patah. Sekarang seluruh keluarga Suryadi akan jatuh ke tangan Lina Suryadi, anak haram itu.
Bibi lembaga pusat kekaisaran punya aturannya sendiri, tidak bisa campur tangan urusan lembaga peradilan. Apalagi paman ditangkap dengan bukti kuat, ini bikin kami susah. Aku mohon padamu demi hubungan darah kita, tolonglah aku, Ah. Asal kamu mau bantu aku, apapun yang kamu minta akan kuberi. Bibi, bicara begitu jauh sekali, kita kan saudara keluarga yang tak terpisahkan. Membalaskan dendam paman dan sepupu, itu sudah kewajibanku. Tapi setelah berhasil, aku mau keluarga Suryadi 50% saham. Apa? Dengan keluarga Suryadi 50% saham ini, keluarga kita benar-benar menguasai keluarga Suryadi. Nantinya harta keluarga Suryadi tetap akan dikelola oleh kalian, tapi di balik itu ada dukungan dari lembaga pusat kekaisaran. Bibi, kamu pasti paham hitungan ini kan? Buka mulut langsung minta 50% saham. Sepertinya dia sudah lama mengincar keluarga Suryadi. Sebagai keponakan, aku tidak memaksamu, tapi waktu tidak menunggu. Baik, aku setuju. Bibi memang orang yang bijak. Silakan tanda tangan. Anak nakal. Mau ambil harta milik anakku. Cuma tidak tahu apakah kamu sanggup. Bibi tenang saja, kali ini aku yang bertindak. Lina Suryadi, anak haram itu tidak akan hidup lama. Halo Rizky. Rizky, baik, ikuti saja rencanamu. Hendra, Lina Suryadi itu tidak mudah dihadapi. Aku sendiri pernah melihat kemampuannya, bahkan peluru pun tidak bisa mendekatinya. Kau yakin Rizky bisa mengatasinya? Rizky adalah pendatang baru di papan pembunuh, nomor 1. Bahkan melampaui Lina yang dulu. Sejak debut, tidak pernah kalah. Di depan Rizky, dia tidak perlu ditakuti. Tapi... Tante tidak usah khawatir. Lina Suryadi tampaknya menang atas cabang kedua. Tapi dia juga tidak sempurna. 2 saudari dari cabang utama. 1 kembali dengan kuat, mengendalikan segalanya. 1 lagi lemah dan tidak punya posisi. Menurut Anda, apa hati Sri Suryadi bisa seimbang? Selama kita dari dalam, hancurkan mereka. Pertama, buat Sri Suryadi memberontak, lalu kendalikan orang tua itu sebagai ancaman. Nanti, bahkan jika Lina Suryadi sehebat apapun, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Ide bagus, buat mereka bersaudara bertengkar. Kita mengambil keuntungan dari perpecahan mereka. Sekarang aku sedang berpatroli di rumah tua keluarga Suryadi. Kakak macam apa? Baru pulang sudah menyuruhku. Yang parah, dia juga memblokir kartu kreditku dan pakai hukuman keluarga. Siapa dia? Putri mau keluar, aku temani kamu minum segelas. Sudahlah, hal yang dia perintahkan padaku belum selesai. Kalau malam ini pulang terlambat, dia pasti akan marah lagi padaku. Ternyata Nona Sri juga punya saat takut, ini tidak seperti gayamu. Jangan menertawakanku. Halo? Putri? Ada apa? Ada masalah kalian? Mau apa kalian? Nona Sri, jangan tegang, aku datang hanya untuk membahas satu kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Apa yang perlu kubahas denganmu? Siapa kamu? Siapa aku tidak penting, yang penting adalah aku bisa memberikanmu apa yang tidak bisa diberikan Lina Suryadi padamu.
Nona Lina, selama 2 minggu Nona tinggal di kediaman Suryadi, saham perusahaan kita sudah 7 hari berturut-turut naik batas. Para pedagang yang sebelumnya membatalkan kerjasama dengan kita sekarang antre memohon untuk kembali. Benar, memang Nona Lina yang berwibawa. Kalau bukan karena Nona kediaman Suryadi, sekarang sudah pasti dikeruk oleh para pengkhianat dari keluarga kedua sampai habis. Saya mengerti, terus awasi jika ada keanehan laporkan kepada saya kapan saja. Baik Nona Lina. Aku bisa memberikanmu sesuatu yang Lina Suryadi tidak bisa berikan. Apa sebenarnya yang kamu mau? Nona Sri, jangan buru-buru. Kakakmu, Lina Suryadi, begitu kembali langsung gemilang menguasai keluarga, tapi kamu selalu menjadi orang yang tidak diperhatikan. Aku sungguh merasa sayang padamu. Apa urusanmu? Kamu pikir apakah Lina Suryadi benar-benar peduli padamu? Dia menyuruhmu begini. Bukankah karena kamu dianggap mengganggu, ingin menjauhkanmu? Begitu dia benar-benar kokoh. Kamu pikir di kediaman Suryadi masih ada tempat untukmu? Sekarang aku bisa membantumu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal untukku. Setelah selesai 30% dari perusahaan keluarga Suryadi, sahamnya menjadi milikmu. Dan aku juga akan membuatmu di dalam keluarga memegang posisi penting. Menjadi penguasa sejati kediaman Suryadi. Sekarang aku bisa membantumu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal untukku. Setelah selesai 30% dari kediaman keluarga Suryadi, sahamnya menjadi milikmu. Dan aku juga akan membuatmu di dalam keluarga memegang posisi penting. Menjadi penguasa sejati kediaman keluarga Suryadi. Kenapa kau membantu aku? Karena kita adalah orang yang sama. Kami hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik kami sendiri. Sesuai dengan waktu yang ditentukan di atas, masukkan ini ke dalam tehnya. Kau ingin aku membunuhnya? Tenang, ini hanya sementara membuatnya kehilangan tenaga, tidak bisa melawan. Untuk yang lainnya kau tidak perlu ikut campur, aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Lina Suryadi memang menyebalkan, tapi dia tetap kakakku. Kau pikir kau masih punya pilihan? Lina Suryadi cepat atau lambat akan mengeluarkanmu. Saat itu kau akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk bertahan di kediaman keluarga Suryadi. Sama-sama keturunan keluarga Suryadi, apakah kau tidak ingin di hadapan Rina Setiawan mendapatkan muka? Lakukan atau tidak, pilih sendiri. Kak, tehnya sudah datang. Terima kasih. Putri, ada yang mau aku bicarakan denganmu. Apa itu? Mulai hari ini kamu diangkat menjadi wakilku, membantuku membangkitkan kembali keluarga Suryadi. Apa? Aku? Tidak. Pengalamanku masih sedikit. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka juga tidak akan menerimaku. Kamu lebih tahu tentang keluarga Suryadi daripada aku. Aku percaya padamu. Ada apa? Ada masalah? Kak. Aku. Mbak. Tidak baik nenek ada masalah. Apa? Apa? Jelaskan. Ada apa sebenarnya? Nenek diculik. Saya sudah mengatur orang menyisir seluruh kota. Sudah tahu siapa pelakunya? Belum ada petunjuk. Hei. Kejutan, kakakku tersayang. Tebak siapa aku? Eko Suryadi. Kau yang menculik nenek?
Benar, akulah pelakunya. Tak terduga kan? Kau mencari mati. Mencari mati. Keluarga kedua kami bukanlah lawan yang mudah. Jika ingin menyelamatkan wanita tua ini, datang sendirian ke gudang nomor 7 di bagian barat kota. Jika berani membawa orang, akan kukirim dia ke alam baka. Baiklah, jika ketahuan olehku, nenek kehilangan sehelai rambut pun, kau akan kuhancurkan sampai ke tulang belulang. Putri, kau tunggu di sini dengan tenang. Wati, tunggu kabar dariku. Aku akan menemui mereka sendiri. Nona, biarkan aku ikut dengan beberapa orang. Sendirian terlalu berbahaya. Yang berbahaya adalah mereka. Berani menyentuh nenekku, akan kubuat mereka mati tanpa sisa. Wanita tua, kau dengar kan? Cucu kesayanganmu akan segera datang untuk mengurus jenazahmu. Sayang sekali kau tidak akan melihatnya, karena jebakan ini dari awal hingga akhir. Semua aku atur untuk Lina. Apa? Sepupuku adalah pemimpin tertinggi pasukan penjaga kekaisaran. Dia tidak hanya mengumpulkan pasukan elit dari lembaga pusat kekaisaran, tapi juga mengundang pembunuh bayaran nomor 1 yang aktif, bantuan dari Rizky Pratama. Hari ini, aku akan membuat Lina Suryadi datang, tapi tidak kembali. Setelah dia mati, aku tidak hanya akan mewarisi kediaman keluarga Suryadi, aku juga akan memberitahu semua orang bahwa cucu kesayanganmu, Lina Suryadi, demi harta warisan, telah menculikmu. Biarkan dia mati dalam kehinaan. Kalian binatang, aku akan melawan kalian. Kau pakai apa untuk melawanku? Lina tidak akan melepaskan kalian. Kau pikir keluarga Fei kenapa membantu kalian? Mereka sejak lama telah mengincar keluarga Suryadi. Kau hanyalah sebuah bidak catur bagi mereka. Kukira, jika tidak berguna lagi, akan lebih parah dari aku, wanita tua. Diam kau! Semua ini karena kamu yang memaksaku. Aku juga cucumu. Sejak kecil, kamu selalu membela Lina, anak haram itu. Aku, apa yang kudapat? Pernahkah kau memberiku kesempatan? Eko, aku sudah memberi kalian keluarga kedua kesempatan. Tapi apa yang kalian lakukan? Korupsi uang perusahaan, mengisi kantong sendiri. Aku sudah percaya pada keluarga kedua. Tapi bagaimana balasan kalian? Bersekongkol dengan orang luar, menjebak keluarga sendiri. Kamu sendiri yang menghancurkan semua kesempatan itu. Kalian keluarga kedua adalah ulat di keluarga Suryadi. Kalian tidak pernah untuk keluarga ini memberi setengah kontribusi pun. Masih malu-malu di sini bicara soal ketidakadilan padaku. Kau berbohong. Semua karena nenek tua ini yang pilih kasih. Baik, karena kau mau mati, aku akan mengirimmu duluan. Begitu dia datang, ku buat kalian berkumpul di alam baka. Berhenti. Berani menyentuh nenekku, kau pasti bosan hidup. Berani sekali kamu datang. Apa? Mau mati ya? Lina, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Hari ini, kalian semua jangan berpikir bisa keluar hidup-hidup. Aku takut banget. Lina Suryadi, kamu pikir kamu masih putri besar keluarga Suryadi? Cih, buka matamu dan lihat. Di sini semua itu elit lembaga pusat kekaisaran. Aku ingin lihat apakah tinjumu lebih cepat atau pistol kami yang lebih cepat. Cepat pergi kau. Tapi, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tanda tangani ini pelepasan sukarela dari keluarga Suryadi, perjanjian hak waris. Lalu berlutut di depanku bersujud dan mengakui kesalahan, lalu putuskan tangan dan kakimu sendiri. Aku akan pertimbangkan memberimu dan si tua ini mayat utuh. Hanya kamu yang sampah ini.
Berani mengajukan syarat padaku? Mau merebut barangku? Lihat dulu dirimu sendiri apakah kamu mampu. Bahkan untuk membunuhku kamu masih perlu menculik seorang tua. Untuk mengancamku. Kata sampah itu. Pantas untukmu ya? Sekarat masih keras kepala. Beri dia pelajaran. Jangan. Aku buru-buru. Kalian para sampah maju bersama. Serang. Buat dia bolong seperti saringan. Nenek, Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? kamu tidak apa-apa? Lina anakku sayang, nenek tidak apa-apa. Nenek, tenang saja, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Lina Suryadi, aku akan membunuhmu, sial. Hati-hati. Kamu jangan mendekat kamu. Kau layak mati. Kau membunuhku. Sepupuku tidak akan melepaskanmu. Begitu, sangat disayangkan kamu tidak akan bisa melihatnya. Ramai sekali sepertinya rumor itu benar. Nona Lina ternama memang tidak salah. Sepupu-sepupu itu dia, aku telah menipunya untuk datang cepat bunuh dia untukku. Kau pikir kau siapa? Berani memerintahku. Hendra, kau. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau memerintahku? Hendra, kau. Kau seharusnya sudah mati sejak lama kusuruh kau jadi ujung tombak, hanya memanfaatkan sampah. Kau bohongi aku, brengsek. Memangnya kenapa kalau aku bohong pada akhirnya? Tetap harus mengandalkanku. Untuk menguasai keluarga Suryadi kenapa? Harus aku serahkan padamu untuk memimpin? Mulai sekarang keluarga Suryadi akan berganti nama menjadi Wijaya. Hendra, kau akan mati dengan cara yang keji. Lina Suryadi, mereka hanyalah umpan yang kurencanakan untuk memikatmu ke sini. Lihat, inilah pasukan lembaga pusat kekaisaran kekuatan elit. Bukan hanya itu, aku juga mengundang pembunuh bayaran peringkat terbaru nomor 1, Rizky Pratama. Biarpun kau jago bertarung di hadapannya, kau tak lebih dari sampah. Kalau saja aku tidak kembali ke keluarga Suryadi. Posisi nomor 1, kapan akan ada orang lain yang mendudukinya? Menjelang ajal masih keras kepala. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa yang disebut kekuatan sejati. Kenapa bayangan ini begitu familiar? Rasanya sepertinya pernah kulihat. Kudengar gerakanmu bagus, kita adu kemahiran. Ini urusan keluarga Suryadi, bukan urusanmu. Saya sarankan kamu jangan ikut campur. Maaf, pekerjaan yang saya terima tidak pernah dibatalkan. Tato ini, apakah itu dia? Kamu bebas. Tunggu. Boleh tahu nama penyelamat? Lina Suryadi. Kakak Lina. Suatu hari nanti menjadi sepertimu, pendekar hebat yang menghukum kejahatan. Bolehkah aku mengikutimu?
dan bertarung bersamamu. Baik. Tunggu sampai suatu hari kamu bisa mengalahkanku, aku akan setuju. Aku pasti akan mengalahkanmu. Kamu adalah Lina Suryadi. Apa dia? Kau, Lina Suryadi. Apa, Rizky, kok bisa kalah sama anak haram ini? Kamu lengah. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak membuat kesalahan seperti ini. Kenapa? Aku kalah. Mau dibunuh atau diapakan? Terserah kamu. Rizky, kamu lagi ngapain brengsek? Cepat bangun dan bunuh dia. Kamu adalah pembunuh nomor 1 di peringkat. Kamu kalah begitu saja padaku? Tidak menyesal. Kalah, ya kalah. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Setelah bertahun-tahun, Lina Suryadi masih seperti dulu, pendekar hebat. Bisa mati di tangannya? Pantas. Kemampuan sehebat ini sayang dibunuh. Mau berterima kasih? Nanti saat kau bisa berguna bagiku, baru balas budi. Rizky, siap mengabdi padamu. Rizky, apa yang kau pikirkan, brengsek? Berani mengkhianatiku? Kau jadi anjingnya perempuan jalang ini? Nona Lina, aku bantu selesaikan dulu bajingan ini. Kamu... Tidak perlu. Aku selesaikan sendiri. Sampah. Semua pecundang. Lina Suryadi, kau pikir dengan merekrut Rizky kau bisa membalikan keadaan? Aku beritahu kamu, di luar ada lembaga pusat kekaisaranku. 3.000 pasukan elit menunggu. Hari ini kalian semua tidak akan bisa kabur. Bawa pasukan sedikit begini, berani sombong? Aku bisa kalahkan dengan mudah. Sialan, masih sombong? Matilah kau. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku berasal dari lembaga pusat kekaisaran, pemimpin tertinggi pasukan penjaga kekaisaran. Mustahil kalah sama kamu, anak haram ini. Kamu, bagaimana mungkin kamu punya kekuatan bela diri sehebat ini? Pemimpin tertinggi? Kalian lembaga pusat kekaisaran nomor 1 soal membual. Hanya dengan kemampuan seadanya, bahkan tidak layak mencuci sepatuku. Jangan banyak bicara, terimalah kematianmu. Bos, di luar kami menangkap seorang wanita. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, Putri. Bawa kemari. Benar-benar ada jalan keluar ya. Tadi sangka ada kejutan. Aku tidak sengaja mau merepotkan. Aku hanya khawatir padamu, makanya aku ikut melihat. Berani menyentuh adikku, mencari mati. Jangan bergerak. Adikmu ada di tanganku. Jika kau berani melangkah maju selangkah lagi, aku akan segera mengirimnya ke bawah, menemui ayahmu. Jika ingin dia hidup, serahkan posisi kepala keluarga dengan patuh. Lina, Kak. Bagaimana? Apakah kamu merasa anggota tubuh lemas dan kehilangan kekuatan dalam? Ini berkat adikmu yang baik ini. Adik yang baik, akulah yang menyuruhnya menaruh racun di dalam tehmu. Tapi racun ini bukan racun biasa loh. Ini racun buatan keluarga Fei, obat pelunak otot perusak tulang racikan rahasia. Dalam waktu 1 jam, jika racun tidak dikeluarkan, tulang dan ototmu akan hancur, dan kamu akan mati mendadak. Dasar orang keji. Itu Maya Wijaya yang menyuruhmu melakukan ini, kan? Aduh, dia itu apa? Dia hanya memberiku alasan yang sah untuk mencaplok keluarga Suryadi kalian. Hanya alasan... Kau juga pantas. Kak, maaf. Waktu itu aku sedang bingung. Karena kesal padamu, aku tidak tahu mereka bermaksud menculik nenek dan ingin membinasakan keluarga utama kita semua. Putri, kau bodoh sekali. Lina Suryadi, sebenarnya masalahnya sederhana. Jika kau dengan patuh menyerahkan posisi kepala keluarga, aku bisa membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Kau harus menyalahkan dirimu sendiri. Kau selalu melawan kami. Kaulah yang dengan tanganmu sendiri mendorong keluargamu ke jalan kematian. Dasar binatang buas. Aku akan bertarung dengan kalian.
Lepaskan dia. Posisi kepala keluarga. Aku berikan. Oh. Apa katamu? Aku tidak dengar, lebih keras ulangi sekali. Aku bilang, lepaskan dia. Kepala keluarga akan menjadi milikmu. Putri sulung keluarga Suryadi yang terhormat ini memohon padaku? Tapi memohon harus ada sikap yang pantas. Kau setuju? Apa yang kau mau? Sangat sederhana, aku ingin kau menghancurkan kemampuanmu sendiri. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Kau kehilangan semua kultivasimu di depanku, baru aku tenang. Lina. Kak, jangan. Sekarang. Cukup? Tentu tidak. Aku juga ingin kau berlutut, bersujud, dan minta maaf padaku, bersujud sampai aku puas. Hendra, jangan keterlaluan. Diam. Kau jenderal yang kalah beraninya kau bicara di sini, nanti aku akan menghabisimu. Jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya. Aduh, kalau begitu kau bisa tidak berlutut. Tapi aku ingin lihat, apakah mulutmu keras atau tulang adikmu yang keras. Baik. Aku berlutut. Kak, aku tidak pantas kau lakukan ini menghinakan dirimu sendiri. Tidak apa. Kau tidak boleh berlutut. Kak, aku selalu kira kau meremehkanku. Aku pikir kau sama seperti yang lain menganggapku beban. Sampai sekarang aku baru mengerti. Kau menyuruhku melakukan hal-hal itu begitu keras padaku semua demi kebaikanku. Kau ingin aku benar-benar menjadi kuat dan mandiri berdiri di keluarga Suryadi. Kali ini, aku tidak akan lagi membebanimu. Gantinya, biarkan aku melindungimu sekali. Aduh, sungguh hubungan kakak adik yang mendalam bikin aku terharu. Lina Suryadi, aku hitung sampai 3. Jika kau tidak bersujud minta maaf, aku akan bunuh dia. 1, 2, 3. Jangan. Nenek. Kamu bagaimana kau masih bisa bergerak tanganku? Kau pikir aku akan sebodoh itu untuk menghancurkan kemampuanku sendiri? Aku hanya menusuk jarum perak untuk memblokir meridianku orang bodoh sepertimu. Tentu saja tidak bisa melihatnya. Kau? Nona besar maaf, saya datang terlambat. Tidak apa-apa. Mustahil. Aku telah menempatkan 3.000 tentara berjaga di luar. Bagaimana kalian bisa masuk? Mereka mati sebelum aku sempat bergerak. Semuanya sampah. Apa-apa? Mereka adalah prajurit elit dari lembaga pusat kekaisaran kalian. Siapa kalian? Saya Wati Santoso, bawahan Tuan Lina Suryadi. Kalian semut-semut itu bisa kubunuh dengan mudah. Lina Suryadi? Aku benar-benar telah memprovokasi kekuatan Lina Suryadi. Sialan Maya Wijaya. Kenapa dia tidak memberitahuku anak haram itu ternyata punya hubungan ini? Jangan banyak bicara, terimalah kematianmu dengan mudah. Maaf, ampuni nyawaku. Aku tidak bisa melihat dengan baik. Aku telah menyinggung Tuan Lina Suryadi. Aku berjanji, beriku kesempatan kali ini. Mulai sekarang, keluarga Wijaya dan lembaga pusat kekaisaran tidak akan lagi mengganggu kediaman keluarga Suryadi. Ya Nona besar. Lina Suryadi, jika kau membunuhku, maka keluargamu hancur. Aku akan membuat lembaga pusat kekaisaran membunuh dan menghancurkan kalian semua. Pikirkan dirimu sendiri dulu, bodoh. Bayangan darah. Lina Suryadi, jika dendam ini tidak kubalas aku, Citra Wijowo bukan manusia. Nona,
Dia kabur. Tenang saja. Dia tidak akan kabur. Aku akan membuat seluruh keluarga Fei membayar nyawa nenek. Kalau para ikan kecil dari lembaga pusat kekaisaran ini, bagaimana cara menanganinya? Serahkan padamu. Ingat, lakukan dengan rapi. Aku ahli dalam hal ini. Tenang saja, Nona. Nenek, Putri, kita pulang. Lina, ada apa denganmu? Kak, bangun. Lina, kau sudah sadar. Kau membuat nenek ketakutan. Ada apa denganku? Kau pingsan. Rizky Pratama yang menyelamatkanmu. Dia juga menetralkan racun dan menyembuhkan lukamu, memulihkan kekuatanmu. Kak, maaf. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan hasutan Citra. Aku seharusnya tidak meracunimu. Silakan pukul aku sesukamu. Marahi aku juga boleh. Kumohon maafkan aku. Aku berjanji mulai sekarang akan patuh padamu. Putri tahu dia salah. Kau beri dia satu kesempatan. Putri Lestari, kau bersekongkol dengan keluarga kedua, membunuh keluarga sendiri. Seharusnya kau tak bisa dimaafkan. Tapi mengingat itu tidak disengaja, dan kini kau benar-benar menyesal. Aku bisa memaafkanmu sekali ini. Tapi hukuman mati bisa dihindari. Hukuman ringan harus tetap dijalani. Menurut hukum keluarga, mengkhianati keluarga, membunuh keluarga sendiri harus dipotong satu jari sebagai pelajaran. Aku bersedia. Aku yang berbuat salah. Aku bersedia bertanggung jawab. Putri. Kak, kamu bikin aku kaget banget. Ini pelajaran buat kamu. Jangan diulangi lagi. Kak, aku bener-bener tahu salahku. Janganlah kamu marah lagi sama aku dong. Lepaskan. Nggak mau, kalau kamu nggak maafin aku bakal terus peluk kamu. Anak bodoh. Aku hukum kamu kurungan 3 hari, renungkan baik-baik. Masih harus kurungan lagi? Baik, aku ikut kamu, aku pergi sekarang. Anak ini akhirnya sadar juga. Nenek, kali ini Citra melarikan diri, dia pasti akan membawa lembaga pusat kekaisaran kembali dengan kekuatan penuh. Tolong nenek jaga Putri baik-baik di rumah. Aku tidak boleh membiarkan kalian mengalami celaka. Urusan lainnya serahkan padaku. Nenek mengerti. Kamu juga harus hati-hati. Untuk kejadian kali ini terima kasih ya. Kalau nanti ada perlu, keluarga Suryadi pasti akan membantu. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pulang. Jadi kamu benar-benar melupakanku. Ini. Apakah Anda masih ingat? Aku pasti akan mengalahkanmu. Ternyata kamu. Nona, dulu jika bukan karena Anda yang menyelamatkan saya sudah mati di gudang tua itu. Anda yang memberi saya kehidupan kedua. Dan Anda yang membuat saya tahu bahwa di dunia benar-benar ada pahlawan yang membasmi kejahatan. Selama bertahun-tahun ini, saya bekerja mati-matian, menerima misi, berlatih, semata-mata agar suatu hari aku bisa menjadi seperti Anda, seorang ahli yang tak tertandingi. Sekarang kamu sudah melakukannya. Benarkah, Nona? Mengikuti Anda dan bertarung bersama selalu menjadi mimpiku.
Mohon beri aku kesempatan untuk membuktikan diriku. Baiklah, kita lihat penampilanmu. Ya, Nona? Selamat Nyonya. Kali ini Citra Wijoyo turun tangan sendiri. Pasti bisa Lina Suryadi, si bajingan itu, dibasmi tuntas. Nanti Nyonya kembali memegang kendali keluarga Suryadi dan Tuan Eko Suryadi diangkat menjadi kepala keluarga. Lina Suryadi masih ingin bertarung denganku? Kamu masih terlalu hijau. Keluarga Suryadi ini hanya bisa menjadi milik anakku seorang saja. Citra Wijoyo. Citra, ada apa denganmu? Citra, apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Lina Suryadi, anak haram itu berhubungan dengan Lina Suryadi? Aku tidak tahu anak haram itu masa benar-benar kenal dengan Lina Suryadi. Berani juga berbohong. Aku tidak bohong padamu, kamu harus percaya padaku, aku ini tantemu. Pasti kamu tidak punya nyali. Hendra, sebenarnya apa yang terjadi? Padahal aku hampir menangkap mereka semua. Siapa sangka Rizky Pratama sialan itu malah bersekutu dengan orang-orang Lina Suryadi tiba-tiba berkhianat. Membuat rencanaku gagal total. Bahkan anggota lembaga pusat kekaisaranku yang terbaik, semua tewas. Bahkan sepupuku juga. Eko, ada apa dengan Eko? Cepat katakan. Sepupu Eko dibunuh oleh Lina Suryadi. Jika aku tidak melarikan diri mati-matian, mungkin aku juga akan mati di sana. Eko, anakku. Lina Suryadi, kamu penyebabnya. Aku tidak akan membiarkanmu. Sekarang, masih ada satu cara terakhir. Apa caranya? Asal bisa membunuh Lina Suryadi membalaskan Eko. Tante akan mendukungmu sepenuhnya. Sekarang kamu segera ikut aku ke lembaga pusat kekaisaran minta ayahku untuk turun tangan. Hanya jika dia bertindak baru bisa mengerahkan semua kekuatan lembaga pusat kekaisaran membersihkan kediaman keluarga Suryadi. Menyingkirkan si pembunuh itu anak haram keluarga Suryadi. Dasar sampah. Setidaknya kau adalah lembaga pusat kekaisaran yang terhormat, pemimpin tertinggi pasukan penjaga kekaisaran membawa 3.000 pasukan elit, masih kalah oleh seorang gadis kecil. Kau tahu tidak, kali ini kau telah melemahkan lembaga pusat kekaisaran kita hampir setengah dari kekuatan kita. Ini akan sangat mengurangi tenaga kita. Ayah, tenanglah, kekalahan kali ini bukan karena kami tidak berusaha maksimal. Semua karena Lina Suryadi, si anak haram itu. Entah sejak kapan dia bersekongkol dengan pembunuh nomor 1, Lina Suryadi, dan bergabung bersama. Kali ini justru karena campur tangan tiba-tiba dan kuat dari Lina Suryadi kami baru. Apa? Dia adalah orang Lina Suryadi? 100% benar. Orang itu sendiri yang mengaku tindakannya sangat kejam dan ganas. Kakak aku bisa membuktikannya. Saat itu, pada hari pertemuan keluarga yang datang untuk menyelamatkan si anak haram itu adalah juga mereka. Ayah sekarang, Lina Suryadi, si anak haram itu karena dia didukung oleh Lina Suryadi sombong dan sewenang-wenang, tidak hanya memotong lengan kiriku, melukai sepupuku, membantai pasukan elit lembaga kita, bahkan mengancam. Mengancam apa?
Dia juga mengancam akan bersekutu dengan Lina Suryadi, menguasai Zhengzheng dan menginjak-injak lembaga pusat kekaisaran kita. Menjadikan kita sepenuhnya menjadi bawahan Lina Suryadi dan tidak akan pernah bangkit lagi. Kurang ajar. Sepertinya dia cari mati. Ayah ini sama saja menampar muka ayah. Dia ingin duduk di atas leher ayah seenaknya. Jika dendam ini tidak dibalas, bagaimana orang luar akan memandang lembaga pusat kekaisaran kita? Mungkin ini akan mengancam nama baik dan posisi ayah di Zhengzheng dan kedudukan. Lina Suryadi yang legendaris, kekuatannya sangat kuat pengaruhnya. Tersebar di seluruh dunia jauh di luar kemampuan lembaga pusat kekaisaran kita. Jika kita membuatnya marah, mungkin akan membawa bencana besar dan kehancuran total bagi lembaga pusat kekaisaran kita. Ayah, apa ayah diam saja membiarkan orang luar mengancam lembaga pusat kekaisaran kita tanpa melakukan apa-apa? Ayah adalah pemimpin lembaga pusat kekaisaran yang disegani banyak orang, namun tetap tidak bisa melihat wajah asli Lina Suryadi, kan? Siapa sih Lina Suryadi? Pantaskah dia? Kakak, apa yang dikatakan keponakan itu semua benar, Kakak. Lina Suryadi, perempuan jalang itu, hari ini berani menyentuh orang keluarga Fei kita. Besok dia berani menantangmu, wewenangmu sebagai pemimpin lembaga pusat kekaisaran. Jika kita biarkan dia bertindak sewenang-wenang, saat itu di kota Zheng mana lagi ada tempat bagi lembaga pusat kekaisaran. Dendam saudara ini jika tidak diselesaikan, Anda, pemimpin lembaga pusat kekaisaran yang terhormat, apakah ingin jadi bahan tertawaan? Benar, Ayah. Jika menunggu Lina Suryadi sepenuhnya menguasai kediaman keluarga Suryadi, lalu menjalin hubungan erat dengan Lina Suryadi, mungkin yang pertama akan ditelan adalah lembaga pusat kekaisaran kita. Pada saat itu, harta yang ayah kumpulkan bertahun-tahun akan segera. Kakak, jika kakak bersedia turun tangan membantuku menghancurkan kediaman keluarga Suryadi, bunuh Lina Suryadi, balaskan dendam anakku, aku bersedia menyerahkan semua properti keluarga Suryadi, kuserahkan sepenuhnya semua menjadi milik lembaga pusat kekaisaran. Harta kekayaan keluarga Suryadi bagiku hanya setetes air di lautan. Hanya itu hartanya. Ingin aku melawan Lina Suryadi? Sepertinya kurang. Benar, Bibi. Ayah setuju turun tangan kali ini, itu juga karena diriku. Kamu harus menunjukkan itikat yang cukup dong. Aku di luar negeri ada satu rekening rahasia lagi. Di dalamnya ada simpananku selama bertahun-tahun, aset 10 miliar. Asal kakak setuju turun tangan aset 10 miliar ini beserta seluruh kediaman keluarga Suryadi. Aku. Dengan rela hati semuanya aku persembahkan untuk kakak. Hanya minta kakak bantu keluarga kami menuntut keadilan ini. Baik. Karena Lina Suryadi tidak tahu diri ingin mengotak-atik fondasi lembaga pusat kekaisaran. Saya sebagai ketua lembaga tentu tidak akan melepaskannya. Sampaikan perintahku. Baik. Kerahkan para elit di lembaga saya sendiri yang akan turun tangan, pasti akan meratakan kediaman keluarga Suryadi. Aku ingin semua orang tahu akibatnya jika melawan lembaga pusat kekaisaran. Nyonya Lina keluarga Wijaya kali ini pasti tidak akan berhenti begitu saja. Kudengar lembaga pusat kekaisaran sudah mulai bergerak. Apa rencana Anda? Tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Aku khawatir mereka tidak datang, aku akan membuat mereka semua membayar dengan nyawa untuk keluarga Suryadi. Nona besar, tidak baik Maya Wijaya membawa orang dari lembaga pusat kekaisaran menyerbu masuk. Kami benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Datangnya tepat waktu. Lina Suryadi, keluarlah dan terima kematian. Kakak, ini halaman utama keluarga Suryadi. Kau anak haram dari keluarga Suryadi, Lina Suryadi. Kakak, dialah orangnya. Ayah aku dan sepupu di gudang kota barat, kami dijebak olehnya. Lina Suryadi, kau tidak mengurus keluarga Suryadi dengan baik. Malah mau menginjak-injak lembaga pusat kekaisaran percaya. Dengan satu kata dariku, keluarga Suryadi akan lenyap selamanya.
Pantasan keluarga Fei, keluarga kalian cuma bisa sampah yang hanya bisa bicara. Membual dan sombong, jangan sampai lidahmu keseleo. Yang menyebabkan semua ini bukan aku, tapi kalian sendiri. Berani kau menghajariku. Mati kau. Biarkan aku mengajarimu dulu. Kakak. Hanya dengan kemampuan sekecil itu, kau pantas jadi ketua? Mending pensiun dan bubarkan saja, jangan bikin malu di sini. Hahaha. Kau bisa menahan satu pukulanku, biar saja. Kau lumayan hebat. Tapi kau melukai anakku parah, membunuh keponakanku, membantai prajuritku utang ini. Aku akan menuntutnya sampai tuntas. Harus diusut sampai tuntas. Baiklah, aku akan temani sampai habis. Tapi, kalian hari ini tidak ada satupun yang bisa keluar dari gerbang kediaman Suryadi. Kurang ajar. Berani bicara seperti itu pada ayahku? Lina, kalau kamu pintar, serahkan kediaman Suryadi dengan baik-baik. Lalu bunuh diri untuk menebus dosa. Kami bisa mempertimbangkan untuk memberi mereka jalan hidup. Kalau tidak? Kalau tidak, apa? Kalau tidak, kami akan meratakan kediaman Suryadi. Membunuh semuanya tanpa sisa. Lina, jangan sampai kamu menyeret keluarga Suryadimu yang telah susah payah dibangun ke dalam kehancuran. Tutup mulutmu. Nanti akan ada saatnya kamu menjerit. Anakku belum pantas kau yang mengajar. Lin, jika kamu tidak mengaku, kami akan menegakkan keadilan untuk keluargamu Suryadi, menyingkirkan kamu yang tak kenal hukum dan sombong ini. Menegakkan keadilan? Kalian mengincar kediaman Suryadi sudah lama, ingin menelannya sekaligus, lalu menemukan alasan seperti ini? Kamu memfitnah. Demi merebut harta warisan, kamu tidak segan-segan membunuh saudara-saudara. Benar-benar lebih kejam dari binatang. Membunuh harus bayar dengan nyawa. Sekarang kami akan membuatmu membayar darah dengan darah. Lina Suryadi, kalau kamu pintar, serahkan kediaman keluarga Suryadi dengan patuh lalu mati. Surya, aku tahu kamu punya niat busuk. Sampah sepertimu pantas jadi kepala lembaga pusat kekaisaran. Kamu? Mau bunuh aku? Sepertinya kalian tidak mampu. Hanya kamu berani bicara sombong padaku? Surya, aku sarankan kamu segera berhenti. Kamu sungguh tidak tahu siapa putri sulung keluarga Suryadi ini. Aku peduli siapa dia. Hari ini, pasukan elit lembaga pusat kekaisaran dikerahkan semua. Pasti akan meratakan kediaman keluarga Suryadi kalian. Kamu begitu yakin bisa menguasai aku? Lina Suryadi, pada dasarnya kamu hanyalah anak haram keluarga Suryadi yang tersesat. Beneran pikir kamu bisa jadi orang besar? Aku bilang padamu, hari ini lembaga pusat kekaisaran semua pasukan elit sedang menunggu di luar, tinggal menunggu perintahku. Baik, aku tunggu. Karena kamu begitu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Lembaga Pusat Kekaisaran, 100.000 prajurit elit, dengar perintah. Tampakkan diri segera. Ini... Mereka pada kemana, sialan? Kau mencari mereka? Tidak kusangka, sampah-sampah ini ternyata lemah sekali. Sangat mudah mengalahkan mereka semua. Nona. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Yang di luar pintu ini adalah pasukan elit lembaga pusat kekaisaran yang terkenal di mana-mana. Masing-masing bisa diandalkan, ahli yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin dengan mudah kalian bisa mengalahkan mereka semua? Ezidus Jornya?
Nona kami adalah Lina Suryadi. Apa? Kalian sampah-sampah, baginya kalian tidak berarti apa-apa. Kami bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Apa? Bulan darah yang terkenal di luar negeri, bulan darah yang menakutkan. Dia itu. Sudah ku bilang dari dulu, tapi kalian tetap keras kepala, tidak mau dengar. Tidak mungkin, kau hanyalah anak haram keluarga Suryadi di luar. Bahkan jika kau ada hubungan dengan bulan darah, kau pasti bukan dia. Bodoh, levelmu bahkan tidak bisa melihat tumitku. Kau begitu yakin? Sialan, berani-beraninya kau menghinaku. Pergi mati kau. Trik murahan, berani macam-macam di sini. Sudah kuduga, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang begitu kuat. Selain Tuan Bulan Darah yang legendaris, siapa lagi? Ampun Tuan Bulan Darah. Aku ini buta, tidak tahu diri. Aku tidak sengaja menyinggungmu. Aku bersalah, Tuan Bulan Darah. Kakak, apa yang kau lakukan? Cepat bangun, bunuh dia. Kau adalah kepala lembaga pusat kekaisaran. Bagaimana bisa berlutut pada bajingan itu? Enyahlah. Surya, aku memberikan aset keluarga Suryadi, aset luar negeri, semuanya padamu. Kau janji padaku akan membalaskan dendamku. Diam kau, demi membalaskan dendammu, harus mempertaruhkan masa depan keluarga kita. Apakah kau layak? Kalian? Apa kau belum mengerti? Kau terus berkata akan membalaskan dendam putramu, rela memberikan seluruh harta, tapi mereka hanya menganggapmu sebagai kue kecil yang lezat. Setelah habis dimakan akan membuangmu seperti sampah, disingkirkan. Kamu bohong. Aku bohong. Lalu kenapa Surya menyuruhmu menyerahkan harta keluarga Suryadi dan dana luar negerimu baru mau membantumu? Ini. Aku punya bukti yang bisa membuktikan bahwa Surya dan Hendra, ayah dan anaknya adalah dalang sebenarnya. Semua ini mereka yang merencanakan sendiri untuk menipumu. Apa? Tidak. Bukti-bukti ini semua itu adalah kebohongan yang sengaja kamu buat untuk memecah belah kita. Bicara denganmu menurunkan kecerdasan. Lihat sendiri baik-baik siapa sebenarnya yang membunuh anakmu. Hendra, berani sekali kamu membuat lembaga pusat kekaisaran kehilangan hampir setengah pasukan elitnya sangat terpukul. Bahkan jika aku membunuhmu di tempat tidak akan menghilangkan amarahku sebagai ketua lembaga ini. Ayah, tenanglah. Aku pantas mati. Tapi tenanglah. Asalkan ayah mau membantu menghancurkan keluarga Suryadi dan menyingkirkan Lina Suryadi. Aku jamin kita kali ini tidak hanya bisa memulihkan kerugian lembaga pusat kekaisaran, tapi juga bisa membuat ayah untung besar dan menguasai kota Zeng sepenuhnya tanpa lawan. Maksudmu? Anakmu mendapat info penting. Maya Wijaya di luar negeri memiliki beberapa rekening rahasia. Aset di dalamnya tidak kurang dari ratusan miliar. Jika ayah bersedia turun tangan, saya akan membawanya untuk meminta bantuan. Dengan begitu, harta keluarga Suryadi dan aset luar negeri ratusan miliar itu, bukankah semuanya menjadi milik kita? Jadi, kalian dari awal sudah memperhitungkanku. Hendra, Eko adalah sepupumu. Bagaimana kau tega? Kau berbuat begini, apa kau tidak merasa bersalah padaku?
perempuan yang sudah menikah, laksana air yang sudah ditumpahkan. Keluarga Wijaya kami sudah lama tidak ada hubungan denganmu. Aku memberikan seluruh hartaku kepada kalian. Kalian tega memperlakukanku begini. Kalian akan mati dengan cara yang kejam. Tuan Lina, Maya Wijaya dan orang-orang lembaga pusat kekaisaran ini, bagaimana cara menanganinya? Serahkan semuanya ke Biro Penegakan Hukum untuk diadili. Mulai sekarang, keluarga Suryadi di Kota Jang dilindungi olehku, Lina Suryadi. Siapapun yang tidak menghormati keluarga Suryadi, inilah akibatnya. Lina Suryadi, dasar perempuan murahan. Yang pantas mati adalah kamu. Kamu penuh kejahatan, terima akibat perbuatanmu sendiri. Kalau begitu bunuh aku, ayo. Lagi pula aku sudah tidak punya apa-apa. Semua hilang. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Urusanmu akan diadili oleh hukum. Lina Suryadi, kamu akan mati dengan cara yang mengenaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, Lina Suryadi. Kamu akan mati mengenaskan. Kamu akan mati mengenaskan. Semua ini akhirnya berakhir. Nenek musuh sudah disingkirkan. Aku juga harus pergi. Kak, kamu benar-benar harus pergi? Mulai sekarang aku serahkan keluarga Suryadi padamu. Apa? Kaulah kepala keluarga Suryadi. Bagaimana mungkin aku? Selama ini aku melihat semuanya. Setelah melewati semua ini, kini kamu sudah menjadi penerus keluarga yang mumpuni. Aku yakin kamu lebih cocok daripada aku untuk menjaga keluarga ini. Aku tidak bisa. Kak, keluarga Suryadi membutuhkanmu. Lina, tidak bisakah kau tinggal di rumah lebih lama lagi? Nenek tidak ikhlas melepasmu. Nenek, di luar sana masih banyak yang membutuhkanku. Aku percaya. Putri lebih memahami keluarga Suryadi daripada aku. Dia pasti bisa memimpin keluarga Suryadi untuk kembali jaya. Aku berjanji. Kak, tenanglah. Aku pasti akan memimpin keluarga Suryadi menuju yang lebih baik. Tidak akan mengecewakan harapanmu. Nona besar, selanjutnya mau kemana? Di negara M ada kekuatan bawah tanah yang sedang merajalela dan membuat onar. Kita akan menemui mereka. Baik, Nona besar.